Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasuku khaira ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Makana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kita muliakan pimpinan majelis taklim kita Bapak Haji Samsuar dan juga segenap jajaran pengurus, guru kita Ustadz Fatoni, Ustadz Sumantri dan para asatidz yang lainnya, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, jamaah sholat maghrib, yang semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah. Pada malam hari ini kembali kita hadir dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan hadirnya kita, langkahnya kita ke majelis ini akan menjadi catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dan selalu terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Mari kita awali ta'lim kita dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan untuk orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita, Allah ampunkan dosanya, diterima segala amal ibadahnya. Saya mohon Fatihah untuk cucu saya yang kurang sehat, Adi Asbah Saza Khawla Amirah, dan juga mu'alif hadzal kitab Syekh Imam Nawawi, muassis hadzal masjid, muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina, mu'alif hadzal kitab Syekh Imam Nawawi, muassis hadzal masjid. Anallaha yataqasyahum birahmah wal maghfirah wa yaskinumuhul jannah wa yu'li darajatihim susan saza khawla amira. Allahumma rabbana adhibil ba'sya ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman syai'un illa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Waghfir lana ma madha ya wasi'al. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalai liwal fariqaini min
عرب ومن عجم يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسعا والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ustaz baca dulu. wa'lamu bis-sunnati kanu bis-sunnati tabaan fatusamuhum bis-sunnatan kanu bis-sunnati tabaan fatusamuhum kada selain ya ummanna ar-rajula bis-sunnati fala yaq'ud bi-baitihi fala yaqimatihi sabili fayatin lahu fatamuhum ilman badal tidak sama apa tidak fatamuhum fakatan wa in kana qira'atuhum fa'an fayahu fatan wa in kanu bil fa'an wal yaqumu akbaruhum wal murad ya udah cukup. Wa'anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu mana Kibana bis-salati wa yaqulu istau fala tatalifa qulubukum liyalihi minkum ahlami wa nura alladzi la yalunahum alladzi la yalunahum rawahu Muslim. Quluhu sallallahu alaihi wasallam alladzi huwa bitaqi bin nuri wa laysa qablaha yaun wa ruwiya bi istatihi munni ma'ayatil qablaha wan nuha al-uqul al-uqul ahlam al-balighul waqila ahlul hilmi wal fadl. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain qala. Masih kita di dalam bab menghormati memuliakan ulama dan juga wal kibar orang-orang tua wa ahlul fadli dan orang yang punya kelebihan ya. Wa taqdimihim dan mendahulukan mereka ala ghairihim daripada yang lainnya. Wa rafa'a majalisahum dan meninggikan tempat duduk mereka. Wa idharu martabatihim dan menyebutkan martabat-martabat mereka, kedudukan mereka. Ya, ini masih berkaitan tentang adab. Ya, menghormati ulama, menghormati orang tua, dan juga menghormati orang yang punya kedudukan. Ya.
Orang yang punya jabatan, lurah, camat, dihormati. Ya. Dan juga mendahulukan mereka dibandingkan dengan yang lainnya. Dan menerangkan ya tentang kedudukan mereka. Wa idharu martabatihim. Ya, martabat mereka. Ya, dijelaskan. Oh ini, alhamdulillah, Bapak Lurah kita datang, Bapak Camat kita datang, ya. Wali kota kita datang. Nah, itu disebut. Jadi ada adabnya kita terhadap orang-orang yang memang di dunia ini dia dilebihkan dibandingkan kita. Tetapi di mata Allah semuanya adalah sama. Inna akramahum indallahi atqakum. Jadi Islam itu ya bukan cuma akhirat saja. Ya. Adab terhadap dunia pun diajarkan oleh Islam. Penghormatan terhadap sesama manusia wajib hukumnya buat kita semuanya. Jangan merendahkan satu sama lain di antara kita. Nah hadisnya baru saja tadi dibaca oleh Ustaz Fatani. Kita lihat. Wa'an Abi Mas'ud, daripada Abu Mas'ud. Abi Mas'ud Uqbah bin Amr. Wal Badri wal Ansori. Ibnu Mas'ud ini adalah orang yang ikut dalam perang Badar dan juga ikut dalam perang, termasuk daripada orang-orang Ansor. Ya. Jadi ikut dalam peperangan yang pertama sekali dalam Islam, perang Badar, dan dia termasuk Ansor ini. Ya, termasuk orang Ansor, Ansor Madinah sono ya. Ya. Lah iya, ya kan benar, saya nggak salah ngomong ya. Ya. Diperjelas tadi. Jadi Ansor orang-orang yang menolong hijrahnya orang yang dari Mekah ke Madinah. Maka mereka disebut dengan kaum Ansor. Nah yang hijrah itu adalah disebut dengan kaum Muhajirin. Ada orang Muhajirin, ada orang Ansor. Makanya ini sempat juga terjadi perselisihan. Pernah Nabi mendengar desas-desus bahwasanya Nabi lebih mendahulukan orang-orang Muhajirin dibandingkan orang-orang Ansor. Kenapa? Karena setiap kali Rasulullah mendapatkan ghanimah, rampasan perang, itu kan rampasan perang itu dibagi 5. Ya. Jadi 1/5-nya itu buat keluarga Rasul, dan dari 1/5 lagi dibagi 5 hanya untuk keluarga Rasul. Nah, jadi ghanimah, rampasan perang. Jadi kalau orang dulu perang itu kan membawa hartanya. Kudanya dibawa, ontaknya dibawa, emasnya, berliannya dibawa. Pokoknya semua kekayaan itu waktu perang dibawa. Untuk memotivasi mereka dalam berperang tadi. Kalau kalah habis harta kamu. Tapi kalau kamu menang, kamu bisa mendapatkan harta mereka. Maka harta yang peninggalan dari perang tadi disebut dengan apa tadi? Ghanimah, ya, rampasan perang. Makanya ada surah Al-Anfal dalam Al-Quran. Jadi ternyata rampasan perang itu Nabi dapat 1/5, yang 4/5-nya betul buat yang berjuang, berjihad di jalan Allah. Yang 1/5-nya Rasulullah dapat, tapi dari 1/5 dibagi 5 lagi. Keluarga Rasul 1/5. Nanti ada fuqara, masakin, yatim, ibnu sabil, dapat lagi. Jadi dikit Rasulullah sebetulnya. Makanya keluarga Rasulullah boleh menerima ghanimah, tetapi tidak boleh menerima sedekah. Zakat nggak boleh nerima keluarga Rasul. Begitu juga zakat, sedekah tidak boleh nerima. Hadiah boleh, tetapi ghanimah boleh. Rampasan perang. Sekarang masih ada perang nggak? Ada. Jadi sifatnya insidentil, yang nggak setiap saat. Tapi yang namanya sodako sampai hari kiamat jalan, zakat sampai hari kiamat jalan. Maka para habaib yang menjadi dzurriyyah Rasulullah nggak boleh. Habaib itu menerima apa tadi? Sodako nggak boleh. Atau menerima zakat tidak boleh, tapi hadiah dibolehkan. Jadi dulu di Madinah itu terjadi desas-desus bahwa Nabi dalam pembagian ghanimah, rampasan perang, Nabi lebih mendahulukan orang-orang Muhajirin dibandingkan orang Ansor. Jadi rupanya nih
ya ada yang tukang apa namanya kalau kita bilang, ya, kompor lah. Ya. Kalau boleh dikatakan, ya kalau sekarang ini influencer, ya kan, buzzer, ya kan, ya kan. Lumayan itu, ya sampai berapa M itu, ya kan. Dah. Jadi ada ini Abdullah bin Ubay bin Salul itu salah satu orang munafik yang selalu tuh memecah belah antara orang-orang Ansor dengan orang Muhajirin. Sampai mereka mengatakan, lihat, Rasulullah lebih mendahulukan orang-orang Muhajirin dibandingkan dengan orang Ansor. Dalam pembagian ghanimah rampasan perang, orang Muhajirin lebih banyak dibandingkan orang Ansor. Akhirnya sampai itu berita itu ke telinga Rasulullah. Dan Rasulullah kumpulkan tuh pemuka-pemuka Muhajirin dan pemuka-pemuka Ansar dikumpulkan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalau aku lebih mendahulukan Muhajirin dalam pembagian ghanimah rampasan perang, karena mereka meninggalkan semua harta mereka di Mekah. Mereka berangkat ke Madinah tanpa membawa apa-apa. Mereka tinggalkan keluarga mereka di Mekah. Mereka tinggalkan dagangan mereka di Mekah. Mereka tinggalkan harta kekayaan mereka di Mekah. Dan kalian orang-orang Ansor menyambut saudara kalian itu dengan tulus. Tangan terbuka. Kalian sambut. Kalian bagi harta kalian. Yang mereka nggak punya harta tapi pandai berdagang, maka orang-orang Muhajir, orang-orang Ansor memberikan hartanya. Nih, saya kasih kamu modal untuk dagang. Jadi kalau saya melebihkan Muhajirin dibandingkan orang Ansor, karena kalian orang-orang Ansor, kalian tanpa reserve menerima kami. Kalian nggak berpikir 2-3 kali, kalian sambut kami semuanya. Ya. Dan kalian anggap saudara kalian dari Muhajirin. Dan kalian sudah berkecukupan. Sementara mereka orang-orang Muhajirin, mereka meninggalkan harta mereka di Mekah. Dan kalian menyambut dengan tulus saudara kalian. Sekarang saya mau tanya kepada kalian, itu Nabi sampai kumpulkan orang-orang Ansar dengan orang-orang Muhajirin. Sekarang tinggal pilih. Kalian mau saya atau mau ghanimah rampasan perang? Kalian lebih mementingkan harta atau lebih mementingkan saya? Itu orang-orang Ansor nggak ada yang berani ngangkat muka, Pak. Semuanya menangis. Engkau lebih berharga daripada harta ya Rasulullah. Oleh karena itu, kenapa aku lebihkan? Ada sesuatu di situ yang kalian nggak tahu. Bagaimana perjuangan orang-orang Muhajirin untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan mereka kita perlu sokong, kita perlu support. Sementara kalian sudah berkecukupan. Dari mulai saat itulah orang-orang Ansar tidak pernah, Pak, berbicara tentang materi di hadapan Rasulullah SAW. Makanya di sini yang meriwayatkan hadis ini Ibnu Mas'ud termasuk orang Ansar. Sekali lagi Ansar yang ada di Madinah, itu ya. Ya. Dan dia pernah ikut perang apa? Perang Badar. Al-Badri. Dia pernah ikut perang Badar radhiyallahu anhu yang Allah ridha terhadap dirinya. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud? Qala, berkata Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Hendaklah memimpin seseorang dalam satu kaum, aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling banyak membaca kitabullah, kitab-kitab Allah. Artinya orang yang paling banyak hafalannya Al-Qur'annya, silakan jadi pemimpin dalam satu kaum. Maka jangan sembarangan tuh. Kalau kita masuk ke satu kaum, ya, kampung, kemudian kita ustadz, kita kiai. Kalau bahasa orang Betawi jangan songong. Main nyelonong masuk jadi imam aja jangan. Ini
yang dikatakan ya ummul qaum. Ya, di sini bukan cuma dalam sholat. Ya, jadi ketika kalian memilih seorang pemimpin dalam satu desa, dalam satu kaum, maka pilihlah pemimpin yang aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling banyak mengerti tentang kitabullah, tentang Al-Quran. Karena pemimpin yang paling banyak mengerti tentang Al-Quran, bahkan dia bisa menghafal Al-Quran, dia bisa mengkaji kedalaman Al-Quran, dia akan jadi pemimpin yang adil. Karena di dalam Al-Quran itulah hukum-hukum keadilan yang harus kita lakukan sebagai rujukan kita semuanya. Ente mau cari hukum apa saja, mau perdata, mau pidana, itu sumbernya dari Al-Quran. Ya, itu kan buatan manusia. Sementara Al-Quran adalah buatan Allah. Qala inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'iluka fil ardi khalifah. Kami jadikan kau, hai Adam, di muka bumi ini sebagai khalifah. Itu Quran. Nggak bisa terbantahkan, itu Al-Quran. Sistemnya itu. Ya. Jadi kembali lagi, siapa yang pantas menjadi pemimpin dalam satu kaum? Ente milih RT, ente milih RW, silakan cari yang paling banyak hafalan Qurannya. Ini kan milih RT aja pakai tim sukses. RW pakai tim sukses. Ya. Yang banyak duitnya yang dipilih. Pilih yang paling banyak hafalan Qurannya. Ustadz dong. Ustadz aja kagak mau jadi RT. Iya. Ya, minimal aqra'uhum li kitabillah itu bisa universal juga. Orang yang paling banyak mengerti tentang hukum-hukum. Tidak mesti harus hafal Quran. Ya, tentang hukum-hukum Allah dia paham tentang keadilan itu seperti apa. Jadi ternyata untuk milih seorang pemimpin, ya kita tidak melalui standar yang ada di dalam hadis Nabi. Jadi standar hadis Nabi itu milih ya harus paling banyak hafalan Qurannya tadi. Ente lihat dah. Ketika ada di mana itu saya baca di YouTube apa di mana itu. Ada satu wali kota yang hafal Quran, alhamdulillah. Bagus. Dia bisa tegakkan keadilan. Pantas dia jadi seorang pemimpin. Hah? Di mana? Iya. Banyak ya. Wali kota. Ya. Jadi sekali lagi, aqra'uhum li kitabillah. Dah kita lanjut. Fa in kanu fil qiraati sawaan. Andai kata di dalam bacaan Qur'annya sama-sama pandai membaca Al-Qur'an, sama-sama pandai di dalam mengkaji Al-Quran, ya, maka fa'alamuhum bis sunnah. Maka cari orang yang paling banyak mengerti tentang sunnah Nabi, tentang hadis. Ya, jadi ntar imam isya, ya, imam subuh, imam taraweh, imam apa, cari. Ataupun dalam wilayah yang terkecil, RT, RW. Oh ini sama-sama hafalan Qurannya sama-sama pinter, sama-sama keluaran pesantren. Maka fa'alamuhum bisunnah, cari yang punya kelebihan di dalam hadis-hadis Nabi. Banyak menghafal hadis Nabi dan banyak mengerti tentang sunnah-sunnah Nabi. Ya, kriteria tuh dalam memilih pemimpin. Fa in kanu fi sunnati sawaan, andai kata pemahaman terhadap sunnah Rasulullah, terhadap hadis-hadis Nabi sama-sama pinter. Fa aqdamuhum hijratan, maka dahulukanlah yang pertama kali hijrah. Siapa yang pertama kali hijrah? Artinya yang lebih dulu Islamnya. Atau boleh dikatakan yang lebih dulu sadarnya. Ya. Kan banyak orang yang sadarnya dari muda, ada yang sadarnya udah tua. Tapi begitu udah tua dia ngebut. Hafalan Qur'annya pintar, bagus. Hafalan hadisnya bagus. Maka dahulukan yang pertama kali tadi, hijrah.
yang lebih dulu Islamnya, yang lebih dulu ngajinya. Fa'aqdamuhum hijrah. Ini udah alternatif nih, ya. Jadi cari yang paling banyak hijrahnya. Di sini yang paling banyak ngajinya, yang duluan ngaji di sini. Ini kan banyak yang baru-baru mulai ngaji. Jangan dijadiin pemimpin dulu itu, ya. Belakangan, ya. Paham ya? Fa'aqdamuhum hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawaan, andai kata hijrahnya sama-sama bareng-bareng, sadarnya bareng-bareng, ngajinya bareng-bareng, fa aqdamuhum sinnan, maka dahulukan yang paling tua di antara mereka, walaupun tuanya cuma sehari, walaupun tuanya cuma setahun. Siapa yang paling tua nih? Ini ada orang tua. Akan tetapi tadi kriteria pertama itu nggak ada. Hafalan Qur'annya kurang, hafalan hadisnya kurang, hijrahnya juga belakangan, ya nggak bisa. Yang didahulukan tadi pertama kali adalah tentang pemahaman terhadap kitabullah, baru kemudian sunnah, baru kemudian pertama hijrah, baru kalau sama-sama dicari yang paling tua di antara mereka. Giliran yang tua jadi imam, ya Allah, bacaannya payah banget. Masya Allah. Nggak jauh tuh Al-Qur'annya, kalau nggak kuliah Wih, giliran taraweh, ya Allah, lelet bener. Tahu lelet? Kalau orang Betawi bilang, lelet apa itu lelet? Lambat. Musola sebelah udah komat, dia belum datang. Amin teh. Musola sebelah udah komat, tarawih ini Pak. Dia baru datang tuh, udah datang ke masjid, ke musola, belum wudu, buka baju dulu. Tinggal yang di belakang udah la ilaha illallah. Mulain dah tuh. Musola sebelah udah kelar sholat isya, dia baru mulain takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Batuk 3 kali Pak. Tinggal yang di jamaah, yang di belakang gimana? Ya kapan kelarnya ini tarawih. Kagak beres nih urusan imam nih, Masya Allah ya. Musola sebelah udah mulai as-sholatu tarawih rakaataini jami'atan rahimakumullah, as-sholatu la ilaha illallah, baru 2 rakaat isya. Giliran dia assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Musola sebelah udah selesai tarawih Pak. Pakai teriak lagi, coy, gue duluan ya coy. Ini musola sebelah rada-rada lagi tadi. Imamnya anak muda. Jadi cari yang tua, yang gagah, bacaannya bagus. Dahulukan. Kalau kita jadi orang tua, kita tahu diri. Ya, ngelihat ada anak muda, alhamdulillah hafalan Qur'annya bagus, ngajinya rajin. Nah pada saat sholat sunnah dahulukan mereka, ya, supaya mereka nanti bisa menggantikan kita. Jangan kita udah tua nggak tahu diri Pak, pengen jadi pemimpin terus. Dahulukan yang muda tuh. Setuju nggak kira-kira? Makanya belajar biar bener. Ini kagak ngerti ilmunya, pengen maju aja, dikeplak sama aki-aki loh. Jadi anak muda ini ya mesti ada apa, regenerasi ya. Ya ini udah pada tua nih, Ustadz Fatoni, Ustadz Sumantri, Pak Haji Samsuar. Ini masjid kalau nggak ada generasi kayak kalian ini, nanti siapa yang menggantikan? Harus dari mulai sekarang. Ya. Nanti tarawih dikasih jadwal Ustadz. Ya. Dalam 1 minggu kasih kesempatan anak muda jadi imam. Ya, seminggu 2 kali lah anak muda. Cuman ingat, mentang-mentang jadi imam tuh anak muda, bacaan jangan keburu-buru. Sian aki-aki di belakang. Kebayang?
Udah mulai muadzin Jumat. Ya Allah, tuh anak muda imam nggak ada tumak ninanya. Tuh nenek-nenek sholat jam 9:30 belum pulang. Aki-aki bingung. Bini gua kemana ini terawih kagak pulang-pulang. Tuh imam doa Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar. Habis rematiknya kambuh encok. Ente kebayang, akhirnya cucunya nyari ke masjid, ketemu tuh nenek-nenek lagi di bawah beduk lagi ngeringkuk aja. Gara-gara imamnya siapa tadi? Anak muda ya. Dikondisiin yang bagus ya, insya Allah. Lihat fa'aqdamuhum sinnah. Wala ya umman ar-rajulur rajula fi sultanihi. Janganlah seseorang menjadi imam dari seseorang di dalam kampung yang bukan miliknya. Ya, jangan. Ya. Saya ngebiasain ya, nyoba mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau giliran khutbah Jumat, ya selalu kalau giliran sholat saya persilakan. Ya. Yang punya masjid pasti ada imam rawatibnya. Silakan Ustaz maju ke depan. Ustaz aja enggak, antum lebih tahu. Antum lebih paham. Ya setelah selesai sholat gimana nih? Ada yang membaca Qul 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, An-Nas 7 kali. Ya, ada yang zikir tanpa suara. Nah, kita mesti menghormati perbedaan. Jangan sampai kita di kampung orang, di masjid orang main nyelonong aja. Kalau biasa selesai sholat baca doa, ikutin. Nah, kalau imam yang nggak ngimamin di situ, khatib yang nggak ngimamin di situ kan nggak tahu kebiasaan. Andai kata dipaksa pun saya selalu tanya. Selesai sholat zikir sir atau sendiri-sendiri atau bareng berjamaah. Sendiri-sendiri Ustadz, ya udah. Jangan ribut Pak. Kita kalau masih ngeributin yang kayak begitu udah ketinggalan zaman. Ya, kita jangan ngeributin hal-hal yang kira-kira berbeda dengan kita tetapi tidak prinsip. Ya. Jangan, ya. Cobalah kita menghargai perbedaan. Kita punya 4 mazhab, ada Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, ya masing-masing. Saya pengen seperti itu. Saya ngajar di satu masjid, ada itu masjid. Masya Allah, luar biasa. Ya, ketika saya jadi imam dengan zikir bareng-bareng, mereka nggak protes. Tapi satu waktu ketika saya ngajar, saya jadi makmum. Imam di situ zikirnya besar. Ya, pelan, nggak kedengaran. Tapi nggak pernah ribut. Nah, kita pengennya umat Islam seperti itu. Jangan memaksakan kehendak kepada yang tidak sama dengan kita. Udah paham ya? Cuman jangan pernah coba-coba ngerubah masjid yang sudah biasa seperti itu. Kalau ente maksain orang harus sama dengan ente, bikin masjid lagi. Paham? Wah ini di masjid nggak bener nih. Apaan subuhnya pakai kunut? Saya mesti jadi imam, robah. Di sini udah biasa pakai kunut. Kalau ente nggak mau pakai kunut, bikin masjid sendiri. Ya, jangan maksain. Alhamdulillah sekarang udah nggak pada ngeributin kunut. Karena yang sembahyang subuhnya udah jarang. Udah paham ya? Lanjut. Wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa biidnihi. Jangan duduk di bangku seseorang ketika kamu bertamu tanpa izin dari dirinya. Ya. Jadi kalau kita datang bertamu ke rumah orang, jangan langsung main duduk tanpa izin. Itu dari bangku yang disediain, ada bangkunya khusus buat dia tuh. Ente kalau ini berdiri aja dulu. Baru silakan Ustaz duduk. Padahal silakan duduk baru. Ini belum apa-apa udah main duduk aja ya kan. Lah yang punya rumah ini bangku gua didudukin ini. Pindah-pindah dari sana kan jadi nggak enak gitu. Udah belum disuruh duduk. Tuan rumah datang pakai ngomong, sumur kering ya, Ustaz ya. Ya ntar dulu air diambil dulu pakai kering dulu ya kan.
Ini namanya tamunya songong. Udah disediain air pakai ngomong, air bening banget kagak ada warnanya. Wih, ya udah maunya apa? Kopi apa teh? Kopi Ustadz, ya udah. Ustadznya bikinin kopi dah, kopi disiapin. Ngomong lagi. Insya Allah nggak ada temennya apa ini ya kan? Akhirnya disiapin apa? Pisang. Makan pisang goreng ngopi dah. Asem banget ini mulut Ustadz ya kan? Ya, akhirnya dibeliin rokok sama Ustadz, pulang minta ongkos lagi. Masya Allah. Ini kira-kira tamu yang begini berkah nggak? Berkah nggak? Berkah aja udah ya kan. Alhamdulillah. Kalau nggak ada dia kita nggak sedekah kan gitu. Paham ente? Ya, jadi maklumin ya, kalau ada tamu yang model kayak begitu dimaklumin. Cuman giliran besok dia datang lagi kita pura-pura tidur aja udah ya. Ya dia lagi nih datang tuh. Udah paham ente? Ya, jadi rumah yang paling berkah adalah rumah yang paling banyak didatengin tetamu. Alhamdulillah Pak Haji Samsuar tamunya nggak pernah berhenti. Ya. Wih, Haji Samsuar tamunya nggak pernah berhenti. Ya alhamdulillah, ada yang beli bambu, ya kan? Ada yang beli semen, ya kan? Berkah, ya. Makanya setiap tamu yang datang itu membawa keberkahan. Dan ketika tuan rumah dengan tetamu bertasofah, berjabatan tangan, habis dosa-dosa di antara keduanya. Jadi ente jangan takut didatangi tetamu. Ya, tamu punya rezekinya. Rezeki tamu tadi apa? Air yang mesti ente suguhkan. Kasihan, dia ngeluarin ongkos dari rumah pengen silaturahim. Ente cuma ngeluarin air aja berat amat sih. Jangan sampai tamu ngomong sumur kering, jangan. Jangan. Ya. Pak, saya kalau datang ke rumah murid saya, ya Allah, tuh murid yang kita datangin subhanallah, belum duduk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah Ustadz, Masya Allah, sehat Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Tafadhol, silakan. Ustadz mau minum kopi teh? Udah, apa aja yang ada. Teh ya biasa Ustadz ya teh. Udah makan siang belum? Tuh, Masya Allah udah. Demen kita datang ke tamu yang kayak begini Pak, demen ya kan. Ini kadang-kadang kita udah duduk lama, Masya Allah belum keluar juga, berat kaki. Ya, padahal andai kata ada tamu yang datang ke rumah kita barangkali ngerepotin kita, dia ada banyak bawa berkah buat kita. Jangan suka milih-milih tetamu yang datang. Kalau giliran yang naik motor, ya Allah, motornya udah motor Supra, ya kan? Ya. Apa? Legenda. Ya Allah, giliran pulang salamannya ujungnya doang tuh. Ya, J, gue pulang dulu ya udah dah, ya udah pulang tuh ya. Tapi yang giliran datang pakai S-Class Mercy, Masya Allah, pintu dibukain, disambut. Anaknya disuruh keluar semua. Kenal ini anak saya semua. Masya Allah. Kita membeda-bedakan manusia nggak boleh. Ya. Yang kita anggap mulia dengan materi yang dia punya bisa jadi rendah di mata Allah. Tapi yang kita anggap barangkali rendah dengan materi yang dia miliki, tetapi bisa jadi dia mulia di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Udah paham ya? Kita lanjutkan. Wala yaqut fi baitihi ala takrimatihi illa biidni. Janganlah kamu duduk di rumah seseorang tanpa izin daripada yang punya rumah. Hadis riwayat daripada Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat yang lain dikatakan fa aqdamuhum silman. Yang dimaksud dahulukan silman di sini adalah badalan sinan. Kata ganti dari sin itu gigi. Ya, sin itu gigi. Jadi siapa dulu yang bergigi, maksudnya siapa dulu yang tua. Kan kalau orang tua duluan punya gigi dan duluan habisnya. Begitu dia tua habis dia ngomong. Ya. Maka sinan, ya, jadi bahasa kiasnya adalah yang paling dulu punya gigi.
Di sini diartikan au islaman, yang paling dulu masuk Islamnya. Jadi dahulukan siapa yang paling dulu masuk Islamnya. Inilah cara bagaimana kita dipimpin oleh seseorang, baik di dalam sholat maupun kalau kita lebih universal lagi ya, dalam kepemimpinan satu kampung, satu apa. Pilih. Insya Allah kalau ente udah meruntun dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, merujuk dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, insya Allah nggak salah. Cari yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ya, jadiin RT. Sama-sama nih saingan berdua. Hafalan Qur'annya sama-sama bagus. Cari yang paling banyak hafalan hadis. Sama-sama hafalan hadisnya bagus. Cari yang paling dulu hijrah. Atau boleh dikatakan yang paling lama tinggal di kampung itu. Tokoh di kampung itu. Sesepuh di kampung itu. Kalau masih sama-sama hijrahnya, maka cari yang paling apa tadi? Tua di antara mereka. Atau yang paling dulu Islamnya, sinan itu. Dan kemudian janganlah kalian menjadi satu imam di satu kampung tanpa izin daripada wilayah kampung itu. Pak, kebetulan Hadis bin Nikmah, saya ngajar di Kampung Baru. Kalau dari Sukabura mau ke arah Cakung tuh jembatan tinggi. Kalau di jembatan tinggi turun itu namanya Kampung Baru. Ya, kalau sini kan Sukapura. Kampung Baru itu mau nembus nanti Cakung. Kebetulan ada 3 majelis taklim saya ngajar di situ. Ya. Jadi ketika ada satu majelis taklim minta saya ngajar, saya pamit dulu. Saya minta izin dulu sama kiai yang ada di kampung itu. Ya. Kiai, al-afu, saya minta maaf. Ada apa Ustaz? Ini si Anu minta musolah ini saya ngajar di tempat beliau. Kalau antum izinkan saya ngajar. Oh, apa-apa, silakan Ustaz. Masih bagus dia mau ngaji sama Ustaz, nggak apa-apa. Insyaallah. Silakan Ustaz. Ini yang mesti kita punya etika, punya adab. Jangan kita masuk ke kampung orang tanpa izin yang punya kampung tadi. Ini jadi kiasannya ini luas tadi. Jangan duduk di rumah seseorang tanpa izin dari yang punya rumah. Gitu, paham ente? Ya. Andai kata ente diundang satu waktu ya, ke tempat kampung orang untuk memberikan materi apa, pamit dulu sama yang punya di situ, wilayah di situ. Ya, jangan kita main masuk aja tanpa izin. Nanti orang merasa dilangkahi. Ya. Dan itu adalah adab yang baik buat kita semuanya. Ya, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Hadis wa fi riwayatin, dalam riwayat lain hampir sama ini. Ya ummal qaum aqra'uhum li kitabillah wa aqdamuhum qira'atan fa in kanat qira'atuhum sawa'an fa ya ummahum aqdamuhum hijratan fa in kana fil hijrah sawa'an fal ya ummahum akbaruhum sinnan. Hampir sama dengan yang di atas. Ya. Wal murad bisultanihi mahalun al mawdi'ul ladzi yahtassu bihi wa taqlimatuhu bi fathita wa kasrin ra, ya pakai ta, fathahnya pakai taknya pakai fathah, kemudian ra-nya pakai kasrah. Wa hiya ma yanfaridu bihi min firasin wa saririn wa nahwihima. Ya. Jadi sekali lagi jangan sampai kita mengimami di satu kaum yang kita nggak tahu apa-apa tentang kaum tadi. Harus izin. Jangan jadi imam sembarangan, ya. Karena bisa jadi berbeda dengan kebiasaan yang kita bawa di kampung kita. Udah? Ada yang ditanyakan? Sama. Ya, kami sama. Enggak. Nah, ini repot nih. Ini repot nih jawabnya nih. Semuanya sama. Bacaannya sama, hafalan Qur'annya sama, hijrahnya sama, tuanya sama. Udah gamsit aja gamsit. Ya kan. Ini pakai istri. Wah, ente 2, berarti ente pantas jadi imam, nggak begitu. Nggak ada itu rujukan pakai istri. Kalau udah kayak begitu, adab dah. Antum aja dah yang lebih berhak. Ya, jadi itu Ustaz. Masalah istri di sini nggak jadi rujukan. Ya.
Ya kan saya pernah bilang, orang yang punya istri dua, ini bercandaan aja. Orang yang punya istri dua nanti untungnya, Bu, dengerin. Orang yang punya istri dua untungnya nanti di akhirat. Untungnya nih, sholatnya puasanya nggak bakal ditanya. Karena malaikat nanya bohongnya aja kagak habis-habis ya. Jadi nggak nyampe ke sholat, nggak nyampe ke puasa. Kecuali yang nggak bohong barangkali ya. Cukup ya. Ada lagi yang ditanyakan? Iya. Hah? Kenapa? Kalau azan bukan ngimamin, azan kan manggil. Ya. Boleh, kecuali ngimamin. Kalau azan kan manggil orang, udah waktu nih. Silakan mau bocah yang azan silakan. Gak apa-apa. Cukup ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afwani karim wa'afwani karim Allahumma bihaqqil Fatihah bisyiril Fatihah bi karamatil Fatihah. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyatan fiha salam. Wa akhir da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.